Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anakku pada pembelajaran matematika kali ini. Ini pada tanggal 13 Januari 2021. Minggu kemarin Pak Guru telah menyampaikan tentang teorema Pythagoras. Maka kali ini Pak Guru akan menerangkan cara mencari panjang sisi suatu segitiga siku-siku. Perhatikan contoh di sini. Jadi, pertemuan kali ini yakni kita akan berlatih, yakni latihan soal Pythagoras. Ya, jadi latihan soal Pythagoras. Perhatikan contoh. Carilah panjang sisi BC atau sama dengan X. Perhatikan segitiga yang coklat ini. Ini ada segitiga siku-siku A, B, C. Siku-sikunya di sudut A di sini. Kemudian sisi AB, ini namanya sisi siku-siku. Sisi AC, ini juga namanya sisi siku-siku. Kemudian sisi BC, panjangnya X, belum diketahui. Ini namanya sisi miring. Ingat rumus yang dulu. Ini adalah rumus Pythagoras. Jadi A di sini sisi miring, B dan C adalah sisi siku-siku. Ini ada 3 rumus, yang kita pakai adalah yang paling atas. Yakni kita akan mencari panjang sisi miring. Di sini sisi miringnya X, X-nya belum diketahui. Jadi menggunakan rumus ini, jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi A-nya di sini sisi miring, sisi miringnya X, ini yang mau kita cari. Kemudian B kuadrat ditambah C kuadrat. Di sini B-nya 6, C-nya 8. Atau dibalik, B-nya 8, C-nya 6 boleh. Jadi kita masukkan rumus E kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadi menggunakan rumus yang paling atas ini. Jadi kita akan mencari panjang sisi miring yang A ini. Kemudian kita lanjutkan, E kuadrat sama dengan 8 kuadrat 64 ditambah 6 kuadrat 36. Kemudian X kuadrat sama dengan 64 ditambah 36 sama dengan 100. X sama dengan akar 100. X sama dengan 10 cm. Sehingga X-nya di sini ketemu 10 cm. Ya. Jadi sebetulnya X-nya itu ada 2, yakni positif 10 dan negatif 10. Kenapa negatif tidak? Karena panjang tidak mungkin negatif. Sehingga yang dipakai adalah yang positif, yakni X-nya 10 cm. Ya, ini cara mengerjakan panjang sisi miring. Maka nanti apabila ditanyakan panjang sisi siku-siku, yakni B atau C, maka menggunakan rumus yang kedua atau yang ketiga ini. Maka contoh dari Pak Guru ini adalah untuk mencari sisi miring, sehingga di sini positif. Ya, perhatikan nanti apabila kalian mengerjakan, lihat contoh di layar ini. Kemudian tugas mandiri yang anak-anak harus selesaikan adalah tentukan panjang sisi segitiga yang belum diketahui. Perhatikan soal nomor 1. Di sini panjang sisi segitiga siku-siku yang belum diketahui adalah sisi miring. Jadi Rx atau sama dengan X itu namanya sisi miring. Ini yang dicari. Nomor 1 ini pengerjaannya sama dengan contoh yang diterangkan Pak Guru tadi. Kemudian contoh yang kedua, sisi yang belum diketahui adalah AB, ini sisi siku-siku. Maka nanti menggunakan rumus yang kedua. Rumus yang kedua ini. Jadi negatif. Jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Atau yang C. Ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat.
Ini soal nomor 2. Jadi soal nomor 1 nanti seperti contoh dari Pak Guru tadi, kemudian soal nomor 2 Pitagorasnya nanti negatif. Kemudian yang ketiga, ini segitiga siku-sikunya di siku-siku di sudut D, yang dicari adalah panjang sisi siku-siku ini, DE atau X ini. Ini jadi yang dicari panjang sisi siku-siku. Nanti rumus Pitagorasnya negatif. Kemudian yang keempat, panjang sisi yang belum diketahui adalah RX atau X. Ini adalah sisi miring. Ini seperti contoh yang ditayangkan Pak Guru di depan. Ya, mudah-mudahan anak-anakku bisa mengerjakan dari keempat soal untuk latihan tersebut. Mudah-mudahan anakku dapat mengerjakan dengan benar. Demikian pertemuan kali ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.